Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6718 memasuki alam dewa surgawi. Dunia yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalam alam bela diri yang luas, masing-masing berkilauan dengan cahaya redup, tetapi tak satu pun dari mereka yang dapat menerangi langit berbintang yang tak terbatas. Kegelapan adalah warna dominan abadi dari langit berbintang yang tak terbatas. Namun saat ini, seluruh langit berbintang tertutupi oleh petir 9 warna. Jie Tianran masih berdiri di atas langit berbintang itu, menatap ke angkasa. Wajahnya yang sudah tua juga diselimuti cahaya petir 9 warna, namun wajahnya berkedut, dan matanya yang sudah tua dipenuhi dengan ekspresi ngeri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia bela diri tidak terbatas, tetapi sekarang tampaknya memiliki batas, karena petir 9 warna di atas kepala menyelimuti seluruh dunia bela diri. Jie Tianran, ada yang tidak beres. Aura petir 9 warna ini sangat mirip dengan aura cucumu. Iblis tua di dalam diri Jie Tianran berbicara pada saat ini, suaranya dipenuhi ketegangan dan kegelisahan. Binatang kecil itu, bukankah dia sudah mati? Jie Tianran juga menyampaikan kekhawatiran terbesarnya. Dia tidak hanya tidak meninggal, tetapi tampaknya dia bahkan berhasil menembus rintangan. Ya, sebuah terobosan, dan fenomena ini merupakan pertanda yang tidak biasa dari sebuah terobosan. Fenomena aneh yang disebabkan oleh Xian Haiyuer meliputi sebuah sungai surgawi, tetapi skala fenomena aneh di hadapan kita terasa tidak kalah dahsyatnya dengan Xian Haiyuer. Jika memang benar cucumu yang telah mencapai alam dewa surgawi, mungkinkah dia benar-benar lebih kuat dari Xian Haiyuer? Kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Oh, jika ini hanya sebuah terobosan, maka saya sama sekali tidak khawatir bahkan jika dia mencapai alam dewa surgawi. Lalu apa? Kekuatan tempurku saat ini setara dengan spiritualis roh dunia, naga langit tingkat ke-7. Mungkinkah dia bisa meningkatkan kultivasinya 6 tingkat sementara masih berada di dewa surgawi tingkat pertama? Kata Jie Tianran. Di alam dewa surgawi naik 1 tingkat dianggap jenius, naik 2 tingkat dianggap mengerikan, dan naik 3 tingkat sangatlah langka. Naik 6 tingkat? Aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi berani membayangkannya. Setelah iblis tua di dalam Jie Tianran selesai berbicara, ia menambahkan, tapi bagaimana jika dia bukan dewa surgawi tingkat pertama, melainkan langsung naik menjadi dewa surgawi tingkat kedua, atau bahkan dewa surgawi tingkat ketiga. Mendengar itu, Jie Tianran sedikit mengerutkan kening. Dia tidak takut pada dewa surgawi tingkat kedua, namun jika itu adalah dewa surgawi tingkat ketiga, mengingat metode Chu Feng sebelumnya, maka sangat sulit untuk mengatakannya. Di luar istana itu pada zaman para dewa, X sudah kembali ke dunia roh, hanya Chu Feng yang masih berdiri di tempat yang sama. Namun pada kenyataannya kesadarannya telah memasuki dunia dantiannya sendiri. Di hadapannya berdiri 2 binatang buas raksasa yang menggelegar, namun kini setelah kita bertemu lagi, kecanggungan di masa lalu telah sirna, lagi pula Chu Feng sudah mengenal mereka jauh lebih baik. Chu Feng, kau benar-benar mengejutkanku. Meskipun aku sudah lama mengira bahwa menembus alam dewa surgawi tidak akan sulit bagimu, aku tidak pernah membayangkan akan semudah ini. Bisa dibilang, memiliki fondasi yang baik memang memiliki keuntungannya. Ini juga bisa dianggap sebagai pencapaianku sendiri. Hahaha, raksasa merah yang menggelegar itu tertawa sangat gembira. Wajah Chu Feng juga dipenuhi kegembiraan, meskipun sebelumnya dia telah merasakan kekuatan alam dewa surgawi dengan bantuan pedang pembunuh iblis dan api biru. Namun,
Kekuatan yang dirasakan melalui cara eksternal dan kekuatan yang dirasakan oleh diri sendiri adalah dua sensasi yang sama sekali berbeda. Jika bukan karena bantuan kalian para senior, saya tidak akan bisa mencapai level ini. Terima kasih banyak, Chu Feng membungkuk dengan hormat. Chu Feng, katakan yang sebenarnya. Sekarang setelah kau tahu bahwa garis keturunanmu sendiri adalah garis keturunan dewa, apakah kau juga merasa bahwa keberadaan kami sebenarnya tidak pernah membantumu? Chu Feng langsung berkata, para senior, saya tidak pernah merasa bahwa kalian tidak membantu saya. Sebaliknya, saya merasa berhutang budi kepada kalian. Kau telah menyelamatkanku dari bahaya berkali-kali. Jika bukan karena kehadiranmu, mereka yang ingin merebut garis keturunanku pasti sudah berhasil sejak lama. Aku sangat berterima kasih atas perhatianmu. Kata-kata Chu Feng bukanlah sanjungan, melainkan ungkapan perasaan yang tulus. Kedua raksasa yang menggelegar itu mengangguk sedikit, terutama raksasa merah yang menggelegar itu, yang, seperti Egi, telah menyaksikan Chu Feng tumbuh dewasa. Karena itu, dia memahami karakter Chu Feng. Namun raksasa berwarna merah tua yang menggelegar itu tetap mempertahankan temperamennya yang biasa, kembali menunjukkan sikap menyendiri. Chu Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengatakan hal-hal baik, kami akan membantumu dalam hal lain. Chu Feng, saya akan mengatakannya lagi. Sekuat apapun garis keturunan itu, tetap dibutuhkan wadah yang cukup kuat. Jika tidak, ia tidak dapat melepaskan kekuatan garis keturunan tersebut. Jalanmu masih mengharuskanmu untuk melangkah selangkah demi selangkah. Tanpa fondasi yang kokoh, kamu tidak akan pernah bisa mencapai puncak dunia seni bela diri. Yang kita butuhkan adalah orang yang rendah hati seperti itu. Dan apa yang menantimu di luar sana sekarang adalah ujian terakhir kami untukmu. Jika kau bisa lulus ujian ini, kami akan memberitahumu asal-usul kami yang akan membantumu berkembang lebih cepat setelah memasuki sungai surgawi ke-9. Namun jika Anda tidak dapat lulus ujian ini, maka bantuan kami kepada Anda akan berakhir di sini, dan Anda harus mengandalkan diri sendiri mulai sekarang. Pada saat itu, Egi langsung meledak. Tes macam apa ini? Ini hanya mempersulit orang. Egi tidak apa-apa, sedangkan Jie Tianran, bunuh saja dia. Dibandingkan dengan Egi, Chu Feng jauh lebih tenang karena dia percaya pada kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia selalu berharap untuk mengalahkan Jie Tianran dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, semua ini sangat sesuai dengan keinginan Chu Feng. Itulah mengapa Chu Feng tidak merasa keberatan karena binatang petir telah memberinya lebih banyak bantuan. Sebaliknya, meskipun amarah meluap di mata Chu Feng, ada juga sedikit rasa gembira. Jie Tianran, saatnya kita menyelesaikan perseteruan di antara kita. Jie Tianran masih berdiri di langit berbintang itu, tatapannya yang baru saja tenang, dengan cepat menjadi gelisah lagi. Dia menemukan bahwa gerbang kedua dan ketiga zaman para dewa telah lenyap satu demi satu. Hanya gerbang pertama yang tersisa, tetapi gerbang itu memasuki tubuh zaman para dewa dan berubah menjadi warna transparan. Jelas terlihat bahwa ada banyak sekali sosok di balik pintu. Itu adalah pasukan sekte penjara, tanpa terkecuali mereka semua tidak terluka, dan mereka yang awalnya terluka kini memiliki kulit yang merona dan semua luka mereka telah sembuh. Bum bum bum. Segera setelah itu, langit dipenuhi petir 9 warna yang meraung melengking, seluruh langit berbintang mulai bergetar hebat, seolah-olah miliaran petir menyambar di atas kepala dalam dunia seni bela diri. Petir 9 warna itu menyusut dan memadat, dan area tempat penyusutan itu terjadi tepat di lokasi Jie Tianran berada.
Sesaat kemudian petir 9 warna menyambar langsung menuju ke hantu raksasa dari zaman para dewa. Cahaya yang menyilaukan membutakan Jie Tianran, membuatnya tidak mungkin membuka matanya, dan raungan yang memekakkan telinga membuat telinganya berdengung. Ketika cahaya menyilaukan itu memudar dan deru yang memekakkan telinga berhenti, Jie Tianran akhirnya bisa membuka matanya kembali. Pupil matanya tiba-tiba menyempit dengan mulutnya menganga dan dia tidak hanya bernapas dengan cepat tetapi juga kakinya menjadi lemas hampir roboh ke tanah. Kemudian, sosok Chu Feng muncul kembali di hadapannya. Namun, Chu Feng sudah duduk di singgasana di puncak menara itu. Dia menatap dirinya sendiri dengan tatapan seperti badut yang sama. Yang terpenting petir 9 warna melilit singgasana itu. Pada saat itu, dada Jie Tianran naik turun dengan hebat, dan matanya yang sudah tua berkedip cepat, meskipun langit berbintang yang dingin, tubuhnya dipenuhi keringat. Mungkinkah dia? Jie Tianran merasa sulit mempercayainya, namun betapapun enggannya kita untuk mempercayainya, fakta-fakta sudah ada di hadapan kita. Pada saat ini, aura zaman para dewa telah sepenuhnya menyatu dengan Chu Feng dan Chu Feng memperoleh kekuatan zaman para dewa. Dia benar-benar berhasil? Kaulah yang menyeretnya melewati gerbang pertama, dan dia lulus ujian, memperoleh kekuatan zaman para dewa, dan dengan demikian menerobos ke alam dewa surgawi. Jie Tianran, dasar sampah semua ini berkatmu sehingga cucumu bisa mencapai ini. Iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran itu malah mulai mengumpat. Sementara itu, anggota sekte penjara dan yang lainnya yang masih berada di dalam gerbang juga dapat melihat pemandangan di luar. Tuan Muda telah memasuki alam dewa surgawi, jadi alasan kami tidak mati adalah karena Tuan Muda menyelamatkan kami. Tuan Muda telah lulus ujian zaman para dewa. Para anggota sekte penjara sangat gembira karena mereka semua mengira mereka akan binasa. Sekarang mereka tidak hanya tidak mati, tetapi Chu Feng juga telah memperoleh kekuatan zaman dewa. Kejutan seperti itu membuat mereka semua kehilangan kendali atas ekspresi mereka. Mustahil, ini mustahil, kau tidak mungkin bisa mendapatkan kekuatan zaman para dewa, itu pasti hanya gertakan. Ya, dia sedang menggertak. Chu Feng, hentikan gertakan dan tipu dayamu, aku tidak percaya sandiwaramu. Saat Jie Tianran berbicara, pedang pembunuh iblis di tangannya tiba-tiba menebas ke arah Chu Feng. Tebasan dahsyat itu merobek langit berbintang dan menghantamnya, namun Chu Feng tidak menghindar atau mengelak, dia tahu betul bahwa selama dia berada di dalam dia akan benar-benar aman. Bum bum bum. Seperti yang diperkirakan, tebasan itu langsung hancur begitu bersentuhan dengan hantu zaman para dewa, gagal menembus hantu itu sama sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jie Tianran tampaknya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia masih menyimpan secercah harapan, tetapi ketika sosok dari zaman para dewa mampu melindungi Chu Feng, harapan terakhir itu hancur berkeping-keping. Jie Tianran, apa kamu tidak mengerti? Sebenarnya zaman para dewa itu apa? Sampai-sampai kau mencurahkan seluruh usahamu untuk mengejarnya? Kau masih belum mengerti? Apakah kamu tidak mengerti? Atau kamu memang tidak mau mengerti? Chu Feng memandang Jie Tianran dengan tatapan main-main. Saat ia berbicara pada saat itu, bahkan suaranya pun menjadi sakral. Ini sekali lagi menegaskan bahwa dia telah menyatu dengan zaman para dewa. Bibir Jie Tianran berkedut, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh sakit. Dia sudah memiliki firasat buruk, tetapi dia tetap bertanya, "Apa maksudmu?" "Apa maksudku?" Jie Tianran, kau pikir ayahku tidak cukup baik untuk ibuku, dan kau menyebut ayahku orang rendahan.
Padahal kau belum pernah bertemu dengannya, kau tetap saja menyebutku sampah hina. Oleh karena itu, kamu bertekad untuk membunuh saya dan ayah saya. Pada saat itu, Chu Feng sedikit berdiri, tatapannya bergeser seperti dua bilah tak terlihat, membuat bulu kuduk Jie Tianran merinding. Sekarang, saya akan memberitahu Anda. Kekuatan ilahi dari zaman para dewa yang selama ini kau cari namun belum kau temukan, itu adalah garis keturunan tingkat surgawi di dalam tubuhku, Chu Feng. Pada titik ini, petir 9 warna yang mengelilingi Chu Feng tidak lagi hanya melingkari singgasana, tetapi tiba-tiba menuki ke bawah. Dalam sekejap cahaya 9 warna yang mempesona itu sekali lagi menerangi langit berbintang ini. Sosok hantu raksasa dari zaman para dewa berubah menjadi raksasa petir yang mendominasi, memandang rendah Jie Tianran dengan jijik persis seperti Chu Feng memandang Jie Tianran. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.